Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i wasyaif. Falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agar kita diberikan suatu nuansa indah ketenangan dalam hati kita berkah salawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui setiap hari kita selalu didesak dengan suatu kebutuhan-kebutuhan di mana kebutuhan ini senantiasa kadang-kadang tanpa masuk akal. Kebutuhan yang masuk akal ada kebutuhan di mana kita didekatkan tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Alias apa yang diberikan kepada kita, kita bisa mensyukuri nikmat atas rezeki dari Allah. Wa ma min dapatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun semua makhluk hidup di dunia ini rezekinya udah diatur, termasuk ikan di laut, cacing di dalam tanah, rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Sedangkan kedua kebutuhan yang tidak masuk akal, kebutuhan di ini ada suatu kebutuhan di mana ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bersyukur. Alias rezeki yang dicari pun dengan tidak halalan thayyibah. Rezeki kita cari ada rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah susahnya, alangkah sedihnya ketika kita nanti menerima catatan dengan rezeki yang kita cari ada rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kita. Apa yang kita perbuat pada waktu itu di yaumul hisab menerima semacam catatan-catatan kita dalam keadaan di tangan kiri. Marilah mulai sekarang kita desak diri kita dengan segala sesuatu, baik segala kebutuhan, baik segala apa kejadian semua senantiasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita diberikan ujian, bersyukur. Ketika kita diberikan suatu musibah, bersyukur. Ketika kita diberikan itu apa yang Allah tentukan buat hambanya, tetap bersyukur. Tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Alias apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran-kesabaran ini, dengan kita tetap dalam posisi kita, tetap menjalankan sholat, tetap zikir kita, dan menjauhi semua larangan, Allah akan berikan cukupan. Allah akan berikan suatu nuansa-nuansa yang indah. Allah akan berikan segala sesuatu pada kita di mana sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang kita tidak sadar. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Allah akan memberikan rezeki, wa yarzuqu, Allah akan berikan rezeki kepada kita min haitsu la tahsib, yaitu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagus. Ketika kita melihat, wah itu kalau kita sekarang lagi gandrung-gandrungnya, lagi gendro-gendronya dengan uang duniawi, hubud dunia. Ketika kita melihat rezeki berlimpah atau uang berlimpah, cukup ucapkan apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi 7 kali. Sholawat Jibril ucapkan 7 kali. Insya Allah, Allah akan memberikan suatu wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Rezeki tidak sangka-sangka. Suatu misal, kita melihat pingin kita tetangga beli mobil. Kita tidak bisa beli mobil. Kita pengennya mobil ini. Ketika kita melihat mobil itu lewat, sholawatin. Dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Insya Allah, dengan kekuatan sholat, berkah sholawat, dengan mukjizat sholawat,
Allah akan berikan, terkabullah cita-cita kita, terkabullah kita untuk bisa memiliki apa yang kita inginkan dengan ridha Allah, dengan ridha Allah, kan dengan ridha iblis, ridha ini tidak, dengan ridha Allah. Bagaimana, apakah ini mungkin Ustadz? Mungkin. Jika Allah menghendaki, kun fayakun, terjadilah dalam hitungan detik. Hitungan detik. Karena disebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi itu disebutkan, innallaha balighul amri. Allah itu maha segala di dalam mengatur urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Allah, sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tidak mungkin, yang enggak mungkin, tidak mungkin menjadi enggak mungkin. Itu kalau manusia, kalau Allah sekestanya beda, jauh dibandingkan pikiran-pikiran manusia. Bagaimana Fir'aun dijungkelkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Raja Namrud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Qarun ditenggelamkan bersama hartanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu azab yang Masya Allah, jika Allah kehendaki, azab ini akan turun begitu saja dengan cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, man siapa yang biyadihi, di tangan mereka berada malakutu, kekuasaan. Kulli syai'in, segala sesuatu, wahwa dia yubirru, melindungi, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum, jika kamu ta'lamun, mengetahui. Sayakulunallah, mereka akan menjawab milik Allah. Jadi disebutkan sayakulunallah, semua adalah milik Allah dan kepada Allah. Termasuk kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah. Sayakulunallah. Dan kepada Allah kita akan kembali juga. Kita ini milik Allah. Jadi di sini, kul fa anna tuhsyarun, katakanlah dengan demikian, harun, kamu sampai tertipu. Jangan sampai kita harun, yaitu kita tertipu dengan apa tipu daya iblis di dunia ini. Segala azab yang Allah berikan, jika Allah menghendaki banjir, sekarang banjir semuanya. Hancur-hancur semuanya. Jika Allah menghendaki. Tapi ingat, permintaan baginda Rasulullah SAW buat umatnya, 4 doa, yang 2 tidak bisa, yang 2 dikabulkan. Salah satunya adalah menenggelamkan umat. Rasulullah SAW ketika zaman dulu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, menenggelamkan umat, semuanya habis, nggak ada tersisa satupun. Tetapi buat umat Muhammad, tidak akan diperlakukan hukum ini pada umat Muhammad. Seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan segala permohonan Rasul kita, permohonan daripada kekasih Allah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan. Sehingga kita, umat Muhammad adalah umat pilihan. Umat Muhammad adalah umat yang nanti hisabnya nggak lama. Karena apa? Karena kita didampingi baginda Rasulullah SAW yang mementingkan umatnya daripada mementingkan keluarganya atau dirinya sendiri. Ini Rasulullah. Ini target Rasulullah. Target Rasulullah apa? Target Rasulullah umatnya masuk surga semua. Meskipun sudah ditentukan ketika dalam Isra Mi'raj dia hanya menenggok sepertiga daripada segelas susu, artinya umatnya hanya sepertiga masuk, Rasulullah nggak terima. Rasulullah ingin sekali nanti umatnya masuk surga semua, termasuk kita ini. Kalau kita sudah dijamin oleh Rasulullah untuk bisa dimasukkan surga, kenapa kita tidak bisa meletakkan diri kita dalam al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri? Kenapa kita masih sombong? Kenapa kita masih dalam keadaan angkuh? Kenapa kita masih dalam keadaan sesuatu hal yang tidak ingin diinginkan? Harusnya kita ngajak dengan diri sendiri, malu kepada Rasulullah. Acara maulid, wah besar-besarin. Acara maulid besar-besarin. Berlomba-lomba supaya apa? Berlomba-lomba dalam infak. Infak apa? Infak yang haram. Infak apa? Infak yang tidak bisa diterima oleh Allah. Kenapa begitu? Berlomba-lomba biar diwah orang. Artinya apa? Amal yang kita lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan dihindarkan. Ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas kesombongan.
Ini merupakan suatu penyakit hati yang dimiliki semua manusia dari mulai zaman sekarang sampai zaman now. Zaman sekarang, zaman now. Perasaan iri, dengki, penyakit hati, tidak mengek, berkumpul semuanya. Menghancurkan suatu hal yang berdalih iman, yang berdalih perintah Allah. Dihancurkan atas perintah iblis. Jangan mau. Jangan sampai kita terbelenggu dengan hal-hal yang berobsesi seperti ini. Marilah kita introspeksi diri kita. Marilah kita bersama-sama mengkaji diri kita sendiri. Tidak usah mengkaji orang lain. Lihat diri kita sendiri. Tidak usah lihat orang lain. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu hal zikir yang paling bagus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sudah seperti ini, kita kembali. Tidak ada kekuatan yang hakiki, kekuatan yang langgeng, kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seampuh-ampuhnya manusia, ujung-ujungnya, di endingnya, mati juga. Seampuh-ampuhnya manusia, seakan-akan waktu hidupnya tidak bisa apa, tidak mempan apa, ujung-ujungnya kalau Allah menghendaki kun fayakun, mati. Mati dengan cara su'ul khatimah, husnul khatimah, ketakutan dalam dirinya luar biasa. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia perbuat, karena segala sesuatu yang dia ciptakan, dan itu akan mengalir dengan kebejatan. Jariah-jariah yang mengalir dengan kekufuran. Kenapa? Kalau semasa hidupnya kita membangun suatu tempat kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Jadikanlah diri kita. Jadikanlah diri kita. Jangan senantiasa menjadikan diri kita di luar diri kita. Jadi jadikanlah diri kita. Jangan sampai menjadikan diri kita di luar diri kita. Artinya di luar diri kita adalah kita menjadi diri kita di luar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau sudah di luar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka endingnya ada kematian yang su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita berpegang teguh dengan keimanan yang kita punya. Agar apa yang ada, azab segala, azab dunia, azab akhirat, kemudian azab yang hakiki, azab neraka, jangan sampai tertumpah pada diri kita. Banjirkanlah lisan ini dengan ucapan dan lafaz zikir dan lafaz sholawat, senantiasa tidak pernah lepas dari ingatan kita. Insya Allah kita akan dicari nanti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari kita. Mana umatku yang ahli sholawat? Mana umatku yang ahli sholawat? Cari kita keliling. Begitu ketemu langsung tidak banyak ngomong, Rasulullah langsung ambil, langsung bawa. Dibawa di mana? Thariqul jannah. Thariqul jannah. Yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu. Maka apalagi di bulan Maulid ini seperti sekarang ini, perbanyak kita bersolawat, bersolawat, bersolawat. Perbanyak. Kalau bisa 5.000 kali sehari. Apa itu Ustaz? Solawatnya bebas. Solawat Jibril boleh. Solawat Nariyah bagus. Solawat apapun silakan. Yang penting lisan ini diisi dengan sholawat. Jangan sampai ayat tadi membuat kita menjadi hancur gundah pikiran kita. Tertindih segala apa insan-insan yang ada pada diri mereka. Mereka tidak bisa bangun pada hakikinya, pada hakikatnya. Mereka tidak punya iman sama sekali di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dan dikemanakan mereka? Iman kagak punya. Belajar agama nggak ada. Al-Quran nggak pernah nyentuh sama sekali. Terus dikemanakan mereka? Jika Allah belum buka hatinya, fi qulubihim belum taubatkan dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya orang-orang beriman, tobatlah kamu pada Allah, tubu ilallah, tobat pada Allah. Dengan taubat dan nasuha, tobat sebenarnya tobat, semurni-murninya tobat, tidak akan diulangi lagi. Hanya ini, seandainya ini kita bisa, kita jalankan, kita bangkitkan, Allah bukakan pintu hidayah buat kita. Dengan cara apa? Pertama kita lakukan, wa minal ladzi fatahat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah bukakan
Tempatkan kita dalam posisi tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal lail. Sepertiga malam bangun, kemudian mandi. Masyaallah muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita dan kita jadikan hamba Allah istiqomah husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.